Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita segala bentuk kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat at-tauhid dan sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita di atas keduanya dan juga mewafatkan kita di atas keduanya. Kita sampai kepada ucapan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallahu taala, wa annahu tabaraka wa taala yura fil akhirah. Kalau di tempat antum poin ke 11, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala itu dilihat di akhirat. Yarahu ahlul jannah bi absarihim, dilihat oleh penduduk surga dengan mata kepala mereka. Wa yasma'una kalamahu kaifa sya', dan mereka mendengarkan kalam Allah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimananya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah yang diselisihi oleh kelompok-kelompok sesat, baik dari kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, ataupun yang semisal dengan mereka. Adapun dalil tentang Allah dilihat oleh orang-orang beriman di surga sangat banyak, baik dari ayat ataupun hadis. Adapun dari ayat, yang pertama surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Ayat 22 sampai 23 dari Al-Qiyamah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
wajah orang-orang beriman berseri-seri, yaitu di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dan kepada Rabb-nya lah mereka melihat. Ini sekali lagi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk menetapkan bahwasanya orang-orang yang beriman akan melihat Allah di surga kelak dengan mata kepala mereka. Kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika dikaitkan antara melihat nazirah dengan wujud wajah, maka yang melihat adalah apa? Mata yang ada di wajah. Mata apa? Kepala. Makanya ditegaskan oleh Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razi, bi absari, mereka melihat dengan mata kepala mereka. Kenapa kok ditegaskan seperti ini? Karena ahli bid'ah, mereka ini seperti yang kita sampaikan dari awal, mereka ini licik, mereka ini pintar bersilat lidah. Iya, melihat cuma dengan mata hati. Paham itu? Ini sekali lagi ahli bid'ah seperti itu, suka bersilat lidah. Iya, Allah ya takalam, tapi makna kalam itu bisikan dalam jiwa Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sama dengan ini. Allah betul dilihat oleh orang beriman, tapi tidak dengan mata kepala mereka, namun dengan mata hati, alias mereka ini betul-betul dekat dengan Allah, mengenal Allah, bukan melihat sesuai dengan yang dipahami, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini takwil yang batil. Jelas-jelas Allah mengatakan wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dikaitkan antara melihat dengan wajah, maka yang melihat bi absarihim. Terlebih lagi Rasul dalam hadis yang mutawatir mengatakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudamuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, yaitu di surga, sebagaimana kalian melihat rembulan di kala purnama. Kalian tidak saling berdesak-desakan. Antum kalau melihat bulan dengan mata kepala, mata hati atau mata kaki? Orang yang waras pasti mengatakan dengan apa? Itulah ahli bidah. Kok dikatakan melihat dengan mata hati? Rasul dengan jelas dan tegas mengatakan kalian akan melihat Rabb kalian di surga kelak sebagaimana kalian melihat rembulan. Di sini kata ulama, bukan tasbihullah bil qamar, bukan. Paham? Ketika orang itu melihat bulan, meskipun satu dunia melihat satu bulan misalnya, nggak akan mungkin apa? Berdesak-desakan. Itu yang diserupakan oleh Rasulullah SAW. Laisa tasbihal mar'i bil mar'i, walakin tasbih ru'ya bir ru'ya. Namun yang kita tegaskan tadi juga masalah melihat dengan apa? Mata kepala. Orang melihat bulan dengan mata kepalanya, bukan dengan mata hatinya. Demikian pula orang beriman melihat Allah dengan mata kepala mereka. Dalil berikutnya dari ayat surat Yunus ayat 26. Surat Yunus 26, Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,
al-husna, kebaikan, yaitu surga, kata Rasulullah SAW. Wa ziyadah, dan tambahannya. Rasul juga mentafsirkan aziyadah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir ayat dengan al-hadis. Rasul yang mentafsirkan sendiri. Arti al-husna adalah al-jannah, aziyadah artinya an-nadhar ila wajhillah, melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil berikutnya surat Al-Mutaffifin ayat 15. Allah berfirman, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir terhijabi dari melihat Rabb mereka. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir ketika di neraka tidak bisa melihat Allah, tertutup dari melihat Allah, maka kebalikannya, orang beriman di surga akan melihat Allah. Kalau sama-sama terhijabi, nggak ada keistimewaan bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Ini kata Imam Asy-Syafi'i tentang tafsir Al-Mutaffifin ayat 15. Kalau orang kafir terhijabi, tidak melihat Allah ketika di neraka dalam keadaan Allah murka kepada mereka, maka sebaliknya orang beriman akan melihat Allah di surga dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat bisa melihat wajahnya di surga kelak. Dan ini yang Rasul juga ajarkan dalam doa beliau. Rasul mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat kepada wajahmu. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik. Ini akidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman akan melihat Allah di surga kelak. Adapun hadis tadi, innakum satarawna rabbakum, antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Kalau nomor hadisnya 554. Sahih Bukhari 554, Sahih Muslim 633. Sahih Bukhari 594, Muslim 633. Dan yang lebih aneh, bin nyeleneh lagi, ada kelompok ahli bidah yang mengatakan Allah dilihat tapi tidak di arah manapun. Ya. Ini juga ahli bid'ah itu akidahnya apa? Ruwat bin Jelimet bin Ribah. Mengatakan apa? Allah dilihat tapi tidak di salah satu arah, tidak di kanan kiri, tidak di atas, tidak di bawah, dan seterusnya. Kata para ulama, kalau dilihat tanpa ada arah, berarti apa? Sama juga bohong. Paham tuh? Seperti Rasul memperumpamakan tadi, seperti kalian melihat rembulan di kala purnama. Di mana bulan tersebut? Di arah mana bulan tersebut? Atas. Ada melihat sesuatu tanpa ada di arah? Hah? Itulah sekali lagi akidah ahli bidah. Sudah, ya, mereka ini karena tadi yang sudah kita sampaikan, tidak mengimani Allah fis sama. Ya. Bahwasanya ketika sudah akidah mereka yang mereka patenkan mengatakan Allah tidak di atas langit, bingung untuk mengatakan Allah dilihat oleh yang beriman.
Akhirnya pun mereka apa? Sekaligus mengatakan Allah juga tidak di arah manapun ketika dilihat. Nggak bisa. Makanya kembali lagi kepada nanti apa? Ia melihat, namun dengan mata hati. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi di luar sana banyak syubhat, banyak akidah-akidah sesat. Kalau kita tidak terus continue istiqomah belajar akidah salaf, naudzubillahi min dzalik, bisa kita apa? Ikut arus mereka. Makanya para ulama mewasiatkan kita untuk terus dan terus belajar akidah salaf, jangan pernah terputus ya. Apalagi di zaman fitnah seperti ini, yang membuat syubhat bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang juga apa? Di dalam, yang masih mengaku dai sunnah, mengaku dai salafi, juga apa? Terkadang banyak membuat syubhat di medsos. Kalau kita nggak punya pegangan yang kuat, bisa ikut arus, kan ini usaha sunnah, nggak mesti. Kulun yukhad min qali wa ya Rasulullah sallallahu, timbangannya ini ya, akidah salaf, timbangannya ini. Kalau menyelisih akidah salaf, maka dia salah, dia sesat, dia di atas kebatilan. Makanya harus betul-betul memahami, karena kita kalau nggak paham, nggak punya pegangan untuk menimbang. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian rahimahumullah, wa anna tabaraka ta'ala yura fil akhirah, Allah dilihat di akhirat, dilihat oleh penghuni surga dengan mata kepala mereka. Disebutkan oleh para ulama, kebanyakan pembahasan ru'yah itu masalah melihat Allah di surga ya. Namun ada juga, ya ini selingan saja, pembahasan masalah melihat Allah yang pertama di dunia dan di padang mahsyar ya, atau kalau mau disebutkan semuanya, pembahasan masalah melihat Allah ini ada 3 kategori. Melihat Allah di surga jelas tadi pembahasannya. Inilah yang dibahas, yang banyak dibahas dalam kitab-kitab apa? Akidah. Orang beriman melihat Allah di surga, titik, sudah, dengan mata kepala mereka. Yang menyelisihinya sesat, yang mentakwilnya tadi sesat ya. Yang kedua, melihat Allah di padang mahsyar. Ketika Allah mengumpulkan semua manusia di padang mahsyar, apakah semua orang melihat Allah? Nah, ini masalah khilaf ijtihadi di antara para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membahas secara panjang lebar dalam kitab Majmu' Fatawa tentang soal ahlil Bahrain. Ada pertanyaan dari penduduk Bahrain kepada beliau tentang masalah ini. Beliau sebutkan ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan semua melihat Allah, yang mukmin, kafir, musyrik dan seterusnya. Ada yang pula mengatakan hanya orang beriman. Ada pula yang mengatakan orang yang beriman dan munafikun. Tapi yang rajih, wallahu alam, kata para ulama, dan ini Anda juga pernah tanyakan langsung kepada Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah ta'ala, maka beliau mengatakan bahwasanya yang benar, yang rajih, pendapat yang pertama, semua manusia di padang mahsyar melihat Allah ya. Wa ja'a rabbuka wal malaku safa-safa, datanglah Rabbmu dan para malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Semua manusia di padang mahsyar melihat Allah. Yang kafir, mukmin, musyrik, munafik melihat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi beda antara orang mukmin ketika melihat Allah di padang mahsyar dengan orang kafir, munafik, musyrik ketika melihat Allah. Orang mukmin ketika melihat Allah dalam keadaan mereka senang. Sedangkan orang kafir, munafik, musyrik, mereka dalam keadaan gundah gulana. Ya, ibaratnya, ini sekedar ibaratnya,
Bagaimana orang yang baik ketika melihat ya mungkin aparat keamanan dan sebagainya ya malah senang karena apa? Ada perlindungan. Tapi kalau maling, begal, perampok melihat aparat keamanan, apa yang dirasakan? Was-was. Ini penyerupaan dalam masalah apa tadi? Sikap melihatnya tadi. Bukan tasbihullah bil makhluk, tidak, naudzubillahi min dzalik. Paham ya? Namun ini pembahasan yang kedua ini masih lingkup ikhtilaf ulama ahli sunnah. Paham? Paham tak? Ya. Saya ulangi lagi. Yang dibahas oleh para ulama dalam kitab akidah, yang itu pembeda antara ahli sunnah dengan ahli bidah, itu masalah melihat Allah di mana? Di surga. Di akhirat, di situ maksudnya apa? Di surga. Yang mengingkarinya mubtadi' dhal. Paham? Adapun yang kedua tadi tidak. Ada khilaf di antara ulama, meskipun yang rajih, siapa yang melihat Allah di padang mahsyar? Semua. Nah, kemudian beliau Syekhul Islam membawakan riwayat-riwayat tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, melihat Allah di dunia. Ada dua perincian. Melihat Allah dalam keadaan terjaga. Bisa tidak? Ada tidak? Melihat Allah dalam keadaan apa? Terjaga. Jawab. Bisa atau tidak? Lu kan ada ilmu kasyaf. Ana pernah mendengar dari seseorang, dia mengatakan, saya tadi malam sama guru saya di ruangan tertutup gelap, kemudian guru saya melakukan kasyaf, langit terbelah satu, kemudian sampai ketemu dengan Allah. Ini syaitanir rajim, ya. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang paling mulia di zamannya, kalimullah yang pernah diajak bicara oleh Allah, menginginkan melihat wajah Allah di dunia. Qala rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, aku ingin melihat kepada wajahmu. Apa kata Allah? Lan tarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Jelas. Ini sekali lagi sebagai dalil, di dunia tidak mungkin ada seorang pun bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga. Kalau Nabi saja tidak bisa melihat Allah di dunia, apalagi selain Nabi. Cuma memang akidah kita beda dengan mereka. Kalau akidah kita mengatakan manusia terbaik adalah Nabi, tapi kalau mereka beda. Mereka mengatakan wali yang lebih mulia daripada Nabi. Ya, ini bukan omong kosong. Tokoh mereka mengatakan maqamun nubuwah fi barzakhin fuaiqar rasuli waduna al-wali. Kata mereka, kedudukan kenabian itu sedikit di atas Rasul Nabi. 11-12 lah. Ya, antara siapa? Nabi dan Rasul. Namun wali di sana jauh jaraknya. Paham? Kata mereka lagi, para wali-wali mengatakan khudnal baral khidam waqafal al-anbiya bisahilihi. Kami para wali menyelami samudra yang dalam, sedangkan para nabi hanya duduk di pantainya. Itu ada. Makanya sekali lagi alhamdulillah kalau kita masih paham akidah shahihah, masih berpegang teguh dengan akidah shahih, nikmat yang luar biasa. Kesesatan bahkan kekufuran, kesyirikan luar biasa banyaknya dan dahsyatnya. Ya. Maka ya syukuri nikmat akidah as-shahihah ini dengan terus kita mempelajari sama dengan mereka, ya 11-12.
kalau mereka mengistilahkan dengan istilah wali, kalau Syiah Rafidah mengistilahkan dengan imam. Imam lebih baik daripada nabi, bahkan lebih baik dari malaikat. Buktinya ucapan tokoh mereka, Khomeini. Dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, wa min darurati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara ajaran mazhab kami, yaitu Syiah Rafidah qatarahumullah, kami memiliki imam-imam yang kedudukan mereka tidak bisa digapai oleh malaikat yang dekat dengan Allah dan oleh Rasul yang diutus oleh Allah. Jadi ini versinya Syiah, mengatakan imam-imam mereka lebih mulia daripada para nabi, bahkan para malaikat. Kelompok tadi tasawuf yang ekstrem mengatakan wali lebih tinggi daripada apa? Nabi. Makanya antum sampaikan hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nggak mempan. Wali lebih apa? Lebih mulia. Mereka mengatakan Nabi dapat wahyu masih lewat perantara malaikat Jibril. Tapi kalau wali langsung jalan tol. Haddatsani qalbi an Rabbi, menceritakan, ya, hatiku menceritakan langsung dari Rabbku. Ya, Rabbnya itu setan, bukan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah sekali lagi fenomena yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya sekali lagi mereka lebih sami'na wa ta'na kepada tokoh-tokoh mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau konsekuensinya sebetulnya rubahlah saja syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan apa? Nama wali-wali mereka. Ya, kalau mereka masih mengutamakan wali mereka dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi kita sampaikan melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga ini mustahil, tidak mungkin. Sebagaimana firman Allah tadi, lantarani, kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sayyidu waladi Adam, manusia yang paling mulia secara mutlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Isra wal Mi'raj ditanya oleh Abu Dzar, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Kata Rasul, "Nurun anna ara." Ada cahaya yang menghalangiku. Ini Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia. Belum pernah sekalipun melihat Allah dalam keadaan terjaga. Ya. Apalagi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itulah Imam Al-Barbahari dalam kitab akidah beliau, apa namanya? Syarhus Sunnah, beliau mengatakan man za'ama anna ahadan ra'a rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa yang mengklaim ada seseorang bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia, maka dia kafir. Karena dia mendustakan firman Allah tadi, lantarani. Atau dia merasa lebih baik daripada Nabi Muhammad, daripada Nabi Musa alaihi assalam. Ini perincian yang pertama. Tidak mungkin melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga. Adapun lewat mimpi, ya, ini kata Rasul dalam Sunan Tirmidzi dan hadisnya sahih. Rasul pernah bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam
gambaran yang sebaik-baiknya, seindah-indahnya. Ini Rasul sampaikan sekali lagi ketika beliau selesai dari tidur beliau, alias Rasul melihatnya dalam keadaan apa? Bermimpi. Ya. Namun hati-hati kalau ada orang yang mengklaim seperti ini kemudian mendatangkan ajaran-ajaran baru. Seperti tadi haddatsani qalbi an rabbi. Ya. Baik, wallahu taala alam. Kemudian Imam Abu Zur'ah dan Abu Hatim Ar-Razian mengatakan wa yasma'una kalamahu kaifa sya, dan mereka mendengarkan kalamullah. Kalamullah sifat Allah, bukan makhluk. Di antara kalamullah yang sudah kita bahas kemarin apa? Al-Qur'anul Karim. Allah berbicara dengan penduduk surga. Di antara dalilnya kalau antum mau catat dengan jelas dan tegas, Rasul mengatakan innallaha yaqulu li ahlil jannah ya ahlal jannah. Ya, Sahih Bukhari, nanti lihat Sahih Bukhari nomor 6549. 6549. Allah berfirman kepada penduduk surga, atau dalam hadis yang masyhur Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah hal azidukum syai'a. Ya, ketika penduduk surga sudah masuk surga, kata Rasul, wahai, atau kata Rasul, Allah berfirman, wahai penduduk surga, apakah kalian ingin aku menambahkan sesuatu kepada kalian? Maka penduduk surga mengatakan, alam tudkhilnal jannah, ya Allah, bukankah engkau memasukkan kami ke dalam surga, wa tunjina minan nar, bukankah engkau menyelamatkan kami dari api neraka, wa tubayyin wujuhana, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri. Ya. Kemudian wa yakshiful hijab, Allah pun menyingkap hijabnya sehingga penduduk surga apa? Melihat kepada wajah Allah. Dan itulah kata Rasul, nikmat yang terbesar bagi penduduk surga melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini sekali lagi, di samping penduduk surga melihat kepada wajah Allah, mereka pun mendengarkan kalamullah, dan kalamullah bisautin, dengan suara yang didengarkan oleh penduduk surga tersebut. Beda dengan akidahnya ahlul bidah yang mengatakan kalamullah tidak dengan suara. Kita pindah poin berikutnya di tempat antum, poin ke 13 ya. Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Razian berkata, wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqani la yafnayani abadan. Surga itu hak, neraka itu hak, dan keduanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, tidak akan musnah selama-lamanya. Wal jannatu sawabun li awliyaihi, surga adalah pahala bagi para wali-wali Allah. Wan naru iqabun li ahli maksiatih, dan neraka adalah sanksi bagi pelaku kemaksiatan atau yang memaksiati Allah, illa man rahimahullah azza wa jalla, kecuali yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla. Ini masih ada sambungan masalah surga neraka, dan juga nanti pembahasan setelahnya masih ada kaitan erat dengan al-iman bil yaumil akhir ya. Jadi sebetulnya mulai tadi pembahasan Allah dilihat oleh orang beriman di akhirat, demikian pula poin-poin setelahnya nanti ini rentetan iman kepada hari akhir, meskipun istilahnya kronologinya tidak berurutan ya. Yang
sekarang kita bahas tentang masalah surga neraka. Kalau urutannya ini yang terakhir, ya. Setelah mengalami fitnah kubur, azab kubur ataupun nikmat kubur, ada ya dihancurkannya dunia, ditiupkan sangkakala, hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia, hisab, mizan, kemudian ada sirat, kemudian ada lagi kontara, baru surga neraka. Cuma ini sekali lagi penyebutannya tidak secara berurutan, tidak ada masalah. Beliau mengatakan surga itu hak, neraka itu hak. Ini wajib diimani. Kalau nggak mengimani surga neraka kafir, karena itu bagian daripada apa? Al-iman bil yaumil al-akhir. Dan dalil-dalil tentang surga neraka ini sangat banyak sekali. Contoh, ya, ini sekaligus dalil tentang surga itu adalah pahala bagi yang taat kepadanya, yang merupakan wali-walinya, dan sebaliknya neraka itu adalah tempat bagi pelaku maksiat, bid'ah dan syirik. Dalilnya sangat banyak, di antaranya surat An-Nisa, ayat An-Nisa 13 sampai 14. An-Nisa 13 dan 14. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia dimasukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ayat setelahnya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu nara. Barang siapa yang memaksiati Allah dan Rasulnya dan dia melampaui batasan Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Surga neraka itu hak benar adanya. Demikian pula Allah mengancam orang yang berbuat syirik tidak masuk surga. Dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Coba lihat Al-Maidah 7:2. Betul tidak? Sesungguhnya yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah api neraka. Demikian pula dalam surat Al-Baqarah ayat 24 sama 25. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijara uiddat lil kafirin. Neraka disediakan bagi orang-orang kafir. Ayat setelahnya, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini dalil atau di antara dalil al jannatu haqqun wan naru haqqun. Surga itu hak benar adanya dan neraka itu benar adanya. Ini juga disampaikan oleh para ulama untuk membantah kelompok filsafat yang ekstrim. Kelompok filsafat yang ekstrim, di antaranya tokoh yang sangat masyhur yang banyak kaum muslimin tidak mengetahuinya, padahal dia tokoh filsafat yang dikafirkan oleh para ulama. Bahkan dia juga pengikut kelompok Syiah Batiniyah, yaitu Ibnu Sina. Bahkan tokoh mereka Imam Ghazali sendiri mengkafirkannya karena dia tidak mengimani di antaranya al-ma'ad, hari kebangkitan, tidak mengimani surga neraka. Karena keyakinan kelompok filsafat yang ekstrim itu, mereka mengatakan gak ada surga neraka itu hanya khayalan para anbiya, sekedar untuk menipu, membohongi umat, namun untuk kebaikan, biar mereka berbuat apa?
kebaikan. Paham itu? Ya, kayak orang tua nakut-nakuti anaknya. Paham itu? Itu kata kelompok filsafat yang ekstrem. Dan itu muncul dari akidah sesat mereka. Kelompok filsafat yang ekstrem, mereka punya keyakinan kenabian itu bukan pilihan dari Allah, tapi pilihan dari orang-orang itu sendiri. Maka boleh setiap orang mencalonkan diri sebagai nabi, ya, namun dengan 3 syarat. Yang pertama, punya kekuatan kecerdasan. Yang kedua, punya kekuatan berkhayal. Nah, siapa yang suka berkhayal di sini? Kalau menurut filsafat yang ekstrem atau para tokoh filsafat ekstrem, boleh mencalonkan sebagai nabi, ikut pilnab. Harus punya apa? Kekuatan khayalan. Dan yang ketiga, harus kekuatan untuk mempengaruhi massa. Nah, yang paling poin tadi, inti yang kedua tadi, harus punya kekuatan apa? Khayalan. Di antaranya surga neraka itu hasil khayalannya para nabi. Malaikat itu tidak ada kata mereka, itu khayalannya para nabi. Paham itu? Ada malaikat naik turun, ini tidak ada kata mereka, itu khayalan para nabi. Dengan itu surga itu hak, benar adanya, dan juga neraka itu benar adanya. Dan ini juga mengingatkan kita kepada sabda Rasul SAW dalam Sahih Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Rasul SAW mengatakan, man syahida alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa anni abdullah wa rasuluh. Barang siapa yang telah bersaksi tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah, wa anna Isa Abdullah wa rasul wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bahwasanya Nabi Isa adalah kalimatullah. Kalimatullah di situ artinya diciptakan dengan kalimat Allah, kun, jadilah, maka jadilah Nabi Isa. Kemudian kata wal jannata hakun wan naru hakun, dan dia bersaksi surga neraka itu benar adanya. Ada khalaqallahu jannata ala makana min amal. Kalau orang itu sudah memiliki persaksian-persaksian tadi, maka dia dijamin masuk surga apapun amal perbuatannya. Intinya wal jannatu hakun wan naru hakun. Kemudian wahuma makhluk. Ini untuk membantah di antara kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan surga neraka itu belum ada sekarang. Nanti kalau sudah hari kiamat baru Allah ciptakan surga neraka. Apa alasan mereka? Kata mereka, ya dalil mereka akal. Mereka penuhan akal. Kata mereka, kalau sekarang surga neraka itu sudah ada, sedangkan belum ada penghuni-penghuninya, itu istilahnya mubazir, kata mereka. Paham itu? Kosong, nggak ada apa-apanya, mubazir. Maka dibantah oleh para ulama. Yang pertama berdasarkan nas. Berdasarkan apa? Nas. Allah berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 24 tentang neraka, uiddat lil kafirin. Itu kalau yang pernah belajar bahasa Arab, itu fi'il madhi lil majhul, uiddat, kata kerja lampau yang menunjukkan sudah ada. Kalau diterjemahkan, neraka sudah disediakan bagi orang kafir. Uiddat, berarti neraka itu apa? Ya, neraka uiddat lil kafir, neraka disediakan bagi orang kafir, itu uiddat, sudah ada, sudah disiapkan. Sekarang sudah ada.
Demikian pula dengan neraka, dengan surga. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, kalau nggak saya 33, disediakan bagi yang bertakwa. Ini kalau dalam segi bahasa, secara nas, surga neraka itu sudah diciptakan, sudah ada sekarang. Makanya kalau dibaca dalam beberapa kitab akidah yang lain, itu dengan redaksi al-jannatu wan nar maujudatanil an, sudah ada sekarang. Itu dalil dari apa? Ayat surga telah disediakan, sudah ada, sudah Allah ciptakan. Dalil dari hadis kisah Isra wal Mi'raj, ketika Rasul apa? Diperjalankan sampai ke langit yang ke-7, kemudian diperlihatkan surga dan apa? Neraka. Sudah ada. Ya. Kemudian kalau kata mereka, kalau tidak ada penghuninya mubazir, sebetulnya mubazir itu mereka sebetulnya, ya kan? Kalau dikatakan ada yang mubazir, mereka yang mubazir. Makan minum rezeki dari Allah, tapi mereka apa? Mendustakan firman Allah, mendustakan sabda Rasulullah SAW. Gak ada yang mubazir. Contoh masalah surga, Allah menggunakan surga atau sudah menggunakan surga meskipun belum ada penghuninya, yaitu untuk memberikan nikmat kepada yang sudah ada di alam kubur. Nikmat kubur diantaranya apa? Diperlihatkan surga. Orangnya masih di alam barzah, tapi sudah merasakan nikmat apa? Surga. Ini dalam hadis Bara bin Azib yang panjang lebar. Ketika orang itu sudah bisa menjawab pertanyaan mungkar wan nakir, orang itu pun apa? Ditampakkan surga, bisa merasakan nikmatnya surga meskipun dia di alam barzah. Gak ada kata-kata mubazir atau sia-sia. Demikian pula para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, bukan teroris namun betul-betul yang berjuang di jalan Allah, mati dalam keadaan syahid. Di antara keutamaannya, dia akan dibawa oleh burung-burung yang ada di surga. Ini kenikmatan surga dirasakan oleh para syuhada. Semoga Allah menjadikan kita termasuk syuhada. Itu burung di mana? Di surga. Jangan khayal, kalau ini betul khayal. Kelompok teroris ketika memakamkan tokoh mereka yang sudah mati, kita melihat banyak burung-burung di atas pemakaman. Kayaknya apa? Burung apa? Itu burung di dunia, bukan burung apa? Ini baru khayal betul ini. Paham? Keutamaan orang mati syahid itu rohnya dibawa oleh burung di surga. Kalau di pemakaman bukan burung apa? Surga. Paham tuh? Namun itulah ilmu cocokologi digatuk-gatukkan. Baik, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian masalah neraka tadi juga tidak ada yang sia-sia. Allah telah gunakan untuk menyiksa orang-orang kafir yang di alam barzakh, di antara azab kubur, naudzubillah min adzabil qabr, yaitu apa? Ditampakkan api neraka. Seperti yang Allah firmankan nanti pembahasannya tentang azab kubur. Allah mengatakan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan para pengikutnya pagi dan petang hari. Ini siksa neraka dengan apa? Siksa neraka bagi yang masih di alam barzakh. Artinya Allah sudah menggunakan siksa neraka itu bagi orang-orang yang ada di alam barzakh. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang mubazir. Ini bantahan kepada kelompok Mu'tazilah tadi yang mengatakan surga neraka belum ada dengan alasan itu sia-sia atau mubazir. Nggak ada yang mubazir. Kemudian la yafnayani abada. Surga neraka tidak akan musnah selama-lamanya. Dalilnya
Di antaranya surat Al-Baqarah At-Taubah ayat yang ke-100, yaitu tadi tentang keutamaan sahabat Muhajirin dan Ansor dan yang mengikuti mereka, wa adalahum jannati tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Kalau penghuninya saja kekal, demikian pula dengan apa? Surganya. Demikian pula tentang neraka dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab, dari orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Penghuni neraka kekal dari orang kafir musyrikin, demikian pula dengan nerakanya. Ya. Kalau ada yang berhujah, wah berarti kan menyamai Allah, kan yang maha kekal adalah Allah. Kita katakan tidak bertentangan. Yang mengatakan kekalnya surga neraka itu siapa? Allah. Kok kalian nggak percaya? Yang kedua, beda kekekalan surga neraka dengan kekekalan Allah. Kekekalan Allah itu secara zatnya, namun kekekalan surga neraka dengan izin dari Allah. Paham? Ya, secara zatnya sekali lagi surga neraka itu kekal dengan seizin dari Allah, bukan dengan zatnya sendiri. Ini mirip dengan pembahasan Rasul tahu yang ghaib atau tidak? Tahu yang ghaib atau tidak? Tahu atau tidak? Nah itu. Secara asal Rasul tidak tahu apa? Yang ghaib. Ya, buktinya banyak sekali kisah ifk. Ya, ketika Aisyah dituduh berselingkuh, awalnya Rasul tidak tahu ya apa yang telah terjadi, sampai diturunkan apa? Ayat dalam surat An-Nur tentang berlepas dirinya Aisyah dari tuduhan tersebut. Ya. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya'allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su." Katakan Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak memiliki bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan kecuali dengan seizin dari Allah. Lau kuntu a'lamul ghaib, seandainya aku tahu yang ghaib, aku akan memperbanyak dari kebaikan. Artinya Rasul nggak tahu yang ghaib. Ini surat Al-A'raf kalau nggak salah ayat 188. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul. Allah yang tahu yang gaib, dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul nggak tahu yang gaib. Namun ketika beliau menceritakan tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda hari kiamat, apa yang telah terjadi dahulu dan akan datang, itu semuanya dari siapa? Allah. Ini sama, Rasul tahu yang gaib lewat wahyu Allah dengan seizin dari Allah. Demikian pula surga neraka itu kekal dengan apa? Seizin dari Allah. Kalau kekekalan Allah dengan apa? Zatnya sama, Allah ya yang tahu yang gaib. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan surga dan neraka. Surga neraka itu hak, kedua-duanya sudah diciptakan sekarang atau sudah ada sekarang dan tidak akan musnah selama-lamanya. Baik, poin berikutnya, kalau antum poin ke-15 ya, poin 15. Kata Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Raziyan rahimahumullah, wasiratu haqqun, jembatan itu hak, yaitu jembatan di akhirat. Dalilnya surat Maryam
ayat 71. Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha, tidaklah di antara kalian kecuali akan melewatinya. Kata para ulama tafsir, ini dalil tentang adanya as-sirat. Semua manusia akan melewati namanya as-sirat tadi, ya, jembatan yang ditancapkan di atas api neraka, dan di antara tepi-tepinya ada al-kalalib, ya, kayak apa namanya, besi yang ada apa istilah di sini, kail. Nah, yang ada kailnya. Dan semua manusia sekali lagi akan melewati as-sirat tersebut. Ini kalau kita mau bacakan lebih terperinci lagi hadis-hadisnya, kita baca dari Syarah Al-Intisar oleh Syekh Dr. Muhammad bin Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Bukhari, kalau mau dicatat nomornya di sini disebutkan 7437. 7437. Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim 182. Sahih Bukhari 7437. Sahih Muslim 182. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu bersabda, wa yudrabus sirat baina dhahrai jahannam, ditancapkanlah jembatan di antara neraka jahannam. Fa akunu ana wa ummati awwala man yujizuha, aku dan umatku yang pertama kali akan melewatinya. Wala yatakalam yauma idzin illa rusul, dan tidak ada yang bisa, yang sanggup berbicara pada hari itu kecuali para rasul, karena sangat menegangkan, mengerikan. Wa rusul yauma idzin Allahumma sallim sallim, dan doanya para rasul, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ini saat-saat yang sangat mengerikan pada waktu itu. Semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Karena kata Rasul, wa fi jahannam kalalib mislu syauqi sa'dan, di neraka jahannam atau di tadi sirat tadi ada kalalib, kail seperti durinya pohon sa'dan yang ada di tanah Arab sana. Kemudian kata Rasulullah SAW dalam lanjutan hadis yang terakhirnya, ghairu anna la ya'lamu qadru idamiha ilallah, adapun kail tersebut tidak ada yang tahu bagaimana besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahtafun nas bi a'malihim, mereka akan menarik manusia sesuai dengan amal perbuatan mereka. Faminhum al-mubahu baqiya bi amalihi awal mutaqu bi amalihi, ada yang dijerumuskan ke dalam neraka jahanam dengan sebab amal perbuatannya, atau yang diselamatkan dengan amal perbuatannya. Wa minhum al-mukhaddal awal mujaz aw nahwuhu. Jadi intinya ada 3 golongan manusia ketika melewati jembatan tersebut. Ada yang selamat 100%, ya, melewati jembatan tersebut, dan itu pun bermacam-macam. Dalam hadis ada yang melewatinya seperti kedipan mata, ada yang seperti onta yang lari ataupun kuda yang lari, ada orang seperti orang yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ya. Ini yang selamat. Ada pula yang selamat tapi sempat terkena kail tersebut, namun masih bisa selamat, nggak sampai terjerumus ke dalam neraka jahanam. Dan yang ketiga, ada yang langsung ditarik ke, wallahu ta'ala alam. Ya, saya sudah bilang ke panitia, insyaallah
Kalau selesainya nanti sampai duhur, kita bagi 2 sesi untuk istirahat. Ya, karena bagaimanapun ya, kayak gadget aja bisa panas kan, ya. Apalagi kita ya istirahat mungkin 10 atau 15 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi sampai sebelum duhur. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.